Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan file otomatisasi pembukuan dana BOS tahun anggaran 2017 yang bernama ADEMBOS 2017. Di sini yang saya terangkan adalah pada file ADEMBOS versi 17.201 yang rilis tanggal 14 April 2017. Jadi bagi rekan-rekan semua yang pernah menerima file ADEMBOS sebelum tanggal 14 April 2017, silahkan untuk menggunakan file ini dengan acuan dari tutorial yang akan saya jelaskan nanti. Dan bagi rekan-rekan untuk informasi bahwa file ADEMBOS 2017 ini didesain untuk membantu bagi bendahara ataupun asisten ataupun operator yang mengelola administrasi BOS di Kabupaten Cirebon. Jadi ini digunakan atau didesain untuk pengadministrasian BOS di wilayah Kabupaten Cirebon. Baik, kita langsung saja membuka filenya. Jadi di sini saya akan langsung menjelaskan tahap demi tahap cara menggunakan file ADEMBOS ini. Oke, yang pertama kita langsung ke sheet yang bernama MN3 1 ya. Di sheet MN3 1 ini saya sampaikan bahwa yang pertama kali adalah bahwa nanti kita memasukkan kode registri sekolah. Ya, bagi rekan-rekan yang belum memiliki kode registri sekolah ini bisa menghubungi saya, tapi insya Allah kode registri dari file ADEMBOS ini akan diberikan ketika file ADEMBOS versi 201 ini rilis. Nah, ini adalah contoh kode registri dari salah satu sekolah di wilayah Kabupaten Cirebon. Nanti rekan-rekan semua bisa mengcopy paste atau mengetikkan kode registri yang sudah diterima. Kemudian di sini ada tahun anggaran ya, karena file ADEMBOS ini digunakan pada tahun anggaran 2017, maka di sini tahun anggaran kita masukkan tanggal awal tahun anggaran 2017. Kemudian di sini ada tahun pelajaran 1, tahun pelajaran 2. Ya, ini akan bermanfaat untuk mengerjakan RKS nantinya. Nah, di tahun anggaran 2017 ini terdapat 2 tahun pelajaran. Untuk bulan Januari sampai dengan Juni itu adalah masuk ke dalam tahun pelajaran 2016 dan 2017. Kemudian bulan Juli sampai dengan bulan Desember masuk ke dalam tahun pelajaran 2017-2018. Jadi kita masukkan 2 tahun pelajaran ini. Kemudian nanti rekan-rekan memasukkan nama-nama tim manajemen BOS yang terdiri dari kepala sekolah, NIP-nya, kemudian bendahara dan NIP-nya, serta ketua komite sekolah. Oke. Nah, di sini ada pada kolom kepala sekolah ada status PLT atau PLH. Jadi nanti bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan semua yang kepala sekolahnya itu statusnya adalah PLT atau PLH, di sini bisa diketikkan PLT ataupun PLH sesuai kondisi yang sedang berjalan. Oke. Di sini
nanti Bapak Ibu memasukkan per bulan, ya, karena akan ditampilkan ketika kita menampilkan atau mencetak BKU dan dan kawan-kawannya. Oke. Kemudian lanjut kita masuk ke sheet M-entry 2. Ya. Pada sheet M-entry 2 ini kita nanti akan memasukkan saldo awal, ya, saldo pada awal pertama kali kita menggunakan file Adembos ini. Jika rekan-rekan menggunakan file Adembos ini mulai bulan Januari 2017, maka di sini rekan-rekan memasukkan saldo awal pada bulan Januari atau saldo akhir bulan Desember tahun 2016. Ya, di sini nanti silakan masukkan saldo awalnya, jumlahnya berapa. Yang pertama, saldo sumber dana BOS pusat yang ada di bank, ya. Di sini berapa? Kemudian jasa giro atau jasa bunga, ya, karena di bank itu memungkinkan kita memiliki saldo dari bunga yang terakumulasi mulai dari pertama kali kita membuka rekening. Oke. Jadi saldo yang murni berasal dari dana BOS, kemudian ada saldo yang berasal dari penerimaan jasa bunga. Oke, kemudian saldo BOS yang ada di kas tunai berapa, ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih memiliki saldo di kas tunai, silakan diisi berapa jumlahnya. Oke, ini untuk pajak. Saya kira untuk awal tahun anggaran mungkin Bapak Ibu dipastikan sudah menyetorkan semua pajak yang dipungut. Jadi di sini saya asumsikan saldo dari pajaknya ini adalah 0 semua. Oke. Setelah Bapak Ibu rekan-rekan semua memasukkan saldo awal pada sheet M-entry 2, kemudian lanjut ke sheet M-entry 3. Oke, di sheet M-entry 3 ini kita akan memasukkan jumlah anggaran yang tercantum pada RKA atau DPA BOS yang ada atau sudah diinput oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon di pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Untuk nomor DPA-nya untuk program BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sudah didapat dari BKAD Kabupaten Cirebon di bidang anggaran. Ini adalah kodenya 1011101012701. Jadi tidak usah diubah bagi rekan-rekan yang menggunakan file Adembos ini di wilayah Kabupaten Cirebon. Kemudian di sini memasukkan 3 jenis belanja, ya, anggaran dari 3 jenis belanja ini. Yang pertama belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Ini silakan rekan-rekan semua memasukkan angka yang sudah didapat atau sudah dibuatkan RKS-nya yang sama atau yang sudah dikirimkan ke Dinas Pendidikan. Ya, silakan diyakinkan berapa nominal dari anggaran tiap-tiap sekolahnya. Nah, di sini contoh untuk sekolah ini belanja pegawainya 50 juta sekian, belanja barang dan jasa sekian, belanja modal sekian, dan ini nanti bisa dirubah atau berubah jika ada perubahan pada anggaran. Biasanya ada anggaran perubahan, nanti silakan disesuaikan jika memang sudah disahkan dalam bentuk DPA-nya. Oke, kemudian kita lanjut. Di sini ada sheet RKS, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Sementara itu saya akan menjelaskan tentang cara pembukuan dari penggunaan dana BOS. Oke, kita masuk atau kita klik ke BKU entry. Di sini saya sudah punya contoh transaksi. Jadi di sini sudah ada isinya. Di sini sudah ada transaksi. Ini adalah contoh, ya. Oke, nanti kita fokus pada pengentrian di sheet BKU entry ini, ya.
Dengan kita memasukkan transaksi di sini, kemudian melengkapi pada sel-sel yang berwarna biru ini, ya. Jadi formatnya seperti BKU biasa, hanya ada tambahan kolom-kolom yang berwarna biru ini selnya. Nah, nanti berfungsi untuk merekap secara otomatis. Ya, jadi hanya sekali entry di sini kita akan mendapatkan otomatis tampil pada yang pertama buku kas umum. Ya, bisa menampilkan dan langsung mencetak. Cara mencetaknya juga nanti fleksibel, bisa disesuaikan ukuran kertas, batas kiri, batas kanan, potret atau landscape-nya. Kemudian buku pembantu kas di sini juga sudah bisa kita dapatkan secara otomatis. Kemudian buku pembantu bank, buku pembantu pajak, realisasi yang sesuai dengan yang ada pada petunjuk teknis Permendikbud nomor 8 tahun 2017. Kemudian juga ada bantuan, ini opsional untuk membantu kita dalam perekapan 11 komponen belanja yang dikombinasikan dengan 3 jenis belanja. Jika pada kolom pada sheet realisasi ini kombinasi antara 11 komponen penggunaan dana BOS dengan standar atau program kegiatan di sekolah. Kemudian untuk yang di sheet K7A 3B ini adalah perpaduan dari 11 komponen belanja dengan 3 jenis belanja. Oke. Kemudian bisa tampil juga ke rincian objek belanja. Jadi nanti rekan-rekan semua harus diperhatikan, sebagaimana kita ketahui bahwa sesuai dengan surat edaran Mendagri yang sudah disampaikan oleh tim manajemen BOS Kabupaten Cirebon, bahwa untuk penganggaran atau RKS itu hanya dipecah ke dalam 3 jenis belanja: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal BOS. Namun dalam peng-SPJ-an atau pelaporan dari BKD Kabupaten Cirebon diminta tidak hanya global pada 3 jenis belanja ini, tetapi lebih rinci pada rincian objeknya. Yang dimaksud adalah seperti ini, Bapak Ibu. Jadi di dalam di dalam jenis belanja pegawai ini ada sub-sub atau level-levelnya lagi. Contoh di sini belanja pegawai. Belanja pegawai itu memiliki sub belanja lagi. Yang pertama adalah honorarium PNS, yang kedua adalah honorarium non PNS, dan yang ketiga adalah uang lembur. Kemudian pada tiap-tiap sub belanja ini ada sub lagi. Contoh di sini honorarium PNS. Di sini ada honorarium uang saku peserta kegiatan. Nah, ini daftar belanja ini sudah kami filter. Nah, sebenarnya banyak, tapi untuk yang memungkinkan digunakan oleh sekolah adalah yang sudah kami lakukan penyaringan. Oke, di sini kemudian juga sudah disertakan ke dalam kode-kodenya di sini. Ini adalah kode-kode yang sama dengan yang ada di bagian keuangan Pemda Kabupaten Cirebon. Ya, nanti kode-kode ini bisa rekan-rekan semua lihat pada aplikasi berbasis online, ya, yang berbasis web dengan alamat di sini. Saya akan ketikkan. Mungkin rekan-rekan sudah tahu semua, tapi akan saya ketik lagi di sini. Ya, sini http sd-disdik cirebon.kap.go.id Siska BOS 2017. Ya, ini alamatnya. Jadi untuk daftar kode belanja yang berbasis tree atau di sini pohon, ya, kalau tree itu pohon, ya, bisa dilihat di halaman web. Oke, di sini
contoh lagi akan saya jelaskan. Di sini ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, kemudian ada belanja modal ya. Oke, ini silahkan nanti rekan-rekan pelajari. Mungkin untuk tahun pertama akan kesulitan, tapi insya Allah jika sudah berjalan kita akan terbiasa. Sama seperti saya ketika pertama kali bekerja dengan kode-kode rekening belanja ini, sedikit kesulitan karena harus mencari setiap akan memasukkan kode belanja. Tapi insya Allah jika sudah dijalankan, sudah dilaksanakan, akan terbiasa dan akan sedikit hafal. Oke, pada file Adembos pun sudah ada di sheet reco list di sini. Ya, belanja pada belanja ini sudah ada kode-kodenya sudah tampil. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat walaupun tidak membuka aplikasi webnya. Oke. Kita kembali ke BKU entry. Ya, di sini ada kolom-kolom. Yang pertama nomor urut, ini nomor urut untuk pengentrian, tidak berpengaruh dengan yang lain. Kemudian sumber dana, kemudian tanggal, jenis transaksi, jenis buku, jenis dana, garis miring, nama kegiatan, garis miring, kode pajak. Kenapa ada garis miringnya? Karena khusus untuk kolom ini cara pengisiannya atau list daftar yang tampil di sini akan bergantung pada isi dari sel jenis transaksi. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian komponen, kode rekening keuangan, nomor bukti, kode BKU atau nomor urut BKU ya, uraian, debit, kredit atau penerimaan pengeluaran, dan saldo. Nah, kemudian akan saya jelaskan dulu secara rinci kolom demi kolom. Yang pertama sumber dana. Oh ya, di sini ada sel yang berwarna putih, berwarna biru, dan berwarna merah. Oke. Untuk sel yang berwarna putih ini kita bisa isi ketikan secara bebas. Ya, contoh di sini. Ya, di sini kita bebas isinya. Oke. Nah, untuk yang berwarna merah ini terproteksi, dia tidak bisa diketikkan ya angka ataupun huruf, karena di sini untuk melindungi dari rumus atau fungsi yang ada di file Adembos ini. Jadi supaya tidak rusak sehingga mengacaukan proses otomatisasi, maka sengaja kami protect ya agar filenya tetap konsisten. Kemudian di sini ada sel yang berwarna biru. Nah, ketika diklik dia akan ya Bapak Ibu kita bisa lihat ketika diklik dia akan muncul tombol dengan seperti ujung panah yang menghadap ke bawah. Jika kita klik dia akan muncul daftar atau list ya. Di sini biasa kita ketahui dengan nama validation list. Nah, kita diklik dia akan muncul sama seperti di sini di jenis transaksi ya, di sini juga ya. Jadi setiap sel yang berwarna biru ini jika kita klik dia akan muncul akan muncul listnya. Oke, itu cara pengisiannya. Oke, nah sebelum saya jelaskan cara mengisi di BKU entry, akan saya sampaikan dulu bahwa bagaimana isi dari BKU entry ini bisa kita lihat atau ingin kita cetak. Nah, caranya yang pertama, misalkan kita ingin atau akan mencetak buku kas umum, kita klik V. Nah, V ini adalah singkatan dari view, sengaja saya buat huruf V, jadi ini dari asal dari view. Nah, di sini buku kas umum, caranya bagaimana? Nah, rekan-rekan tinggal pilih pada kolom tanggal. Di sini ada sel yang berwarna biru sejajar dengan uraian saldo bulan lalu. Ya, kita klik dia akan muncul validation list. Jadi hati-hati nanti rekan-rekan harus bisa membedakan antara tombol list dengan tombol filter. Ya, tombol filter ini dia akan hanya walaupun tidak diklik dia muncul di
di kolom yang difilter. Contoh di sini ada di kolom tanggal, kolom kode rekening, nomor bukti, kode kegiatan, uraian, penerimaan, pengeluaran, dan saldo. Tetapi untuk tombol pada list dia akan muncul ketika sel tersebut kita klik ya di sini. Jadi saya harap rekan-rekan cukup paham dengan yang saya jelaskan. Oke, misalkan kita akan melihat atau mencetak BKU bulan Februari ya. Caranya rekan-rekan klik sel berwarna biru pada kolom tanggal, kemudian klik tombol listnya. Nah, di sini akan muncul daftar tanggal saldo awal tiap bulan. Di sini terlihat ada Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai dengan Desember. Nah, kita klik bulannya. Di sini kita akan melihat atau mencetak bulan Februari. Kita klik 01/02/2017. Oke. Nah, dia akan tampil. Cuma di sini ya dia masih banyak baris yang kosong. Nah, caranya ya, tapi sebelumnya di sini kita rapikan dulu barisnya. Di sini ada tulisan yang terpotong. Nah, caranya kita klik pada batang ujung kiri atas sehingga terseleksi semua. Kemudian kita lebarkan barisnya secara otomatis. Caranya Bapak Ibu bisa lihat di sini antara batang pada baris di sini akan kita tunjuk dulu, kemudian akan cursornya atau pointernya akan berubah dari tanda plus menjadi tanda pembatas. Kita klik 2 kali, klik ya, dia akan otomatis ya, lebar dari sel ini dia akan otomatis menyesuaikan dengan jumlah dari isi karakter di dalamnya. Oke, nanti ya, yang semula dia hanya satu baris, karena kita otomatis dengan cara klik 2 kali di sini, dia akan otomatis lebar dari sel baris ini akan menyesuaikan dari isi sel tersebut. Oke, setelah selnya sudah disesuaikan lebarnya ya, kita tinggal memfilternya agar baris-baris yang kosong ini dia akan hilang. Sebenarnya bukan hilang, tapi disembunyikan. Caranya bagaimana? Di sini di kolom tanggal ada filter ya, klik tombol filternya, kemudian akan muncul ya kotak dialog dari filter. Kita geser slidernya ke paling bawah, kemudian kita akan menemukan pilihan blanks ya, blanks atau kosong. Nah, di sini kita hilangkan tanda centangnya, klik ya. Jika misalkan tanda centangnya sudah ada, kita hilangkan. Jika sudah tidak ada, kita beri tanda centang, kemudian kita hilangkan lagi ya, untuk memastikan. Biasanya ada ketidaknormalan, jadi untuk memastikan walaupun sudah tidak ada tanda centangnya, kita beri tanda centang, kemudian kita hilangkan lagi. Setelah itu kita klik OK ya. Di sini dia sudah hilang baris-baris kosongnya. Oke. Kemudian kita lihat ke paling bawah. Di sini saldo akhir pada bulan Februari adalah sebesar 15.542.192. Nah, jumlah dari saldo akhir bulan Desember ini uraiannya akan terisi otomatis. Contoh di sini kas bos di bank dia. Nah, kas yang murni dari dana bos yang masih ada di bank dia berjumlah 14.240.000 rupiah. Kemudian ditambah ada saldo akhir yang berasal dari jasa bank atau jasa bunga sebesar 321.965 rupiah. Nah, jumlah atau total kas yang ada di bank ya
Dana BOS beserta jasa bunganya sebesar Rp14.561.965. Kemudian ada kas BOS ditunai sebesar Rp108.020 dan pajak yang dipungut namun belum disetor di sini pada akhir bulan Februari berjumlah Rp872.207. Kemudian jumlahnya dari kas di bank, kas ditunai dan pajak belum setor adalah Rp542.192. Ini sama dengan yang tercantum pada saldo akhir bulan Februari. Jadi rinciannya sudah otomatis, kita tidak usah merekap secara manual. Ini adalah salah satu kemudahan dari menggunakan file ADBOS. Oke. Nah, cara yang kita lakukan di BKU di buku kas umum ini atau di sheet fee BKU ini sama ya, untuk penggunaan di buku pembantu kas, buku pembantu bank, pajak ya, jadi sama caranya. Contoh di buku pembantu kas, kita pilih tanggalnya, misalkan kita ingin melihat bulan Maret, klik 1/3/2017. Kemudian untuk menyesuaikan lebar, di sini paling lihat ya, untuk menyesuaikan lebar uraian ini agar dia tidak terpotong teksnya, caranya diklik patang ujung pojok kiri atas, klik, kemudian pilih salah satu di antara dua baris ini, kemudian kita klik 2 kali, klik ya, dia sudah otomatis lebarnya. Nah, setelah itu kita lakukan filter. Pada kolom tanggal kita klik tombol filter, kita geser paling bawah, cari pilihan blanks, kita hilangkan tanda centangnya, kemudian kita klik OK ya. Untuk buku pembantu bank juga sama, pilih tanggalnya, misalkan tanggal bulan 2, maaf, pilih bulannya, pilih bulan 2, kemudian klik pojok kiri atas, double klik atau klik ganda, klik 2 kali pada antara dua baris, klik ya. Setelah itu pada kolom tanggal kita lakukan filter ya, paling bawah kita geser slidernya, kita hilangkan tanda centang pada pilihan blanks, kemudian klik OK. Begitupun untuk pembantu pajak, kita pilih tanggal atau pilih bulan, kemudian pojok kiri atas kita otomatis sesuaikan barisnya, kemudian melakukan filter pada kolom tanggal ya, paling bawah geser pada kotak dialog filter, maaf. Oke, kita hilangkan tanda centang pada pilihan blanks, kemudian klik OK ya. Ini untuk cara mencetak buku pembantu kas sampai dengan buku pembantu pajak. Nah, untuk mencetaknya ya, bisa kita cetak seperti biasanya, Ctrl P, kemudian kita bisa lakukan penyesuaian pada page layout, misalkan kita atur ukuran kertas atau batas kiri batas kanannya, bisa dilakukan ya. Bisa dikecilkan, bisa dilebarkan. Oke, fleksibel. Oke, kemudian bagaimana cara mencetak rincian objeknya? Nah, maaf, realisasi dulu. Tadi kita sampai dengan ke buku pembantu pajak. Di sini kita ke cara mencetak realisasi. Ya, di sini realisasi kita cetak setiap triwulan. Nah, untuk mencetak atau melihat realisasi kita cukup memilih atau kita pilih triwulan berapa. Kita ingin mencetak triwulan berapa? Triwulan 1 atau triwulan 2 ya.
karena triwulan 2 dia atau maaf, saya belum mengisi pada BKO entry, maka triwulan 2 ketika kita pilih triwulan 2 dia akan kosong datanya. Tapi jika kita pilih triwulan ke-1, karena sudah diisi, dia akan tampil jumlahnya. Di sini penggunaan dana bosnya untuk 11 komponen dan 8 standar kegiatan berjumlah 42.257.117 rupiah. Kemudian di bawahnya ada rinciannya. Ya, saldo awal berapa, total penerimaan bos di sini sudah include atau sudah berikut dengan jasa bunga yang diterimanya. Kemudian saldo akhir yang berapa. Nah, saya sediakan kolom pengembalian, tetapi saya harap kita di Kabupaten Cirebon tidak melakukan pengembalian tanpa ada konsultasi dengan tim manajemen bos Kabupaten Cirebon. Kemudian dia akan tampil saldo bos periode ini setelah pengembalian jika ada pengembalian. Oke. Nama kepala sekolah, NIP, nama bendahara dan NIP juga sudah terisi otomatis ya, sesuai dengan yang kita input pada sheet M entry 1 ya. Di sini ya kita bisa langsung jam ya, di sini ya sesuai dengan yang kita input di sini. Oke. Kemudian kita akan ya, oke, tadi sudah realisasi sudah, silakan di print seperti biasa kita melakukan print. Juga K7A3B caranya sama, pilih triwulannya, kemudian dia akan tampil secara otomatis angkanya. Nah, kemudian ada rincian objek, buku pembantu rincian objek. Oke, caranya sebelum kita melakukan view atau cetak rincian objek belanja, kita harus tahu dulu, karena di buku pembantu rincian objek belanja ini kita akan cetak setiap bulannya ya, dicetak setiap bulan. Oke, walaupun laporannya boleh dilakukan 1 triwulan, tapi tetap dicetaknya 1 bulan sekali. Nah, sebelum melakukan cetak, kita lihat dulu kode-kode rekening belanja mana saja yang harus kita cetak. Caranya kita klik sheet V rekap objek belanja bulan. Nah, ini adalah rekapitulasi perincian objek dalam 1 bulan. Nah, kode-kode belanja ini yang ada kodenya adalah yang harus kita cetak. Nah, di sini adalah yang terpilih bulan Maret. Misalkan kita ingin melihat objek mana saja yang harus kita cetak di bulan Februari, kita pilih sel pada sel bulan, kita pilih bulan Februari, seperti memilih tanggal pada buku pembantu BKU, buku pembantu bank, pajak, dan lain-lain. Kita klik. Nah, dia akan tampil rincian objek rekapnya untuk bulan Februari. Nah, kita klik filter, kita sembunyikan yang bernilai 0 ya, karena di sini akan tampil semua. Untuk mempermudah kita lakukan filter pada kolom F, yaitu kolom realisasi. Kita klik, kita hilangkan, kita filter yang bernilai 0, kemudian klik OK. Nah, di sini, nah ini contoh objek yang harus kita cetak pada bulan Februari. Di sini ada honorarium pegawai honor, kemudian uang lembur. Kita hitung ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Nah, untuk bulan Februari
Ya, pada file contoh ini harus dicetak sebanyak 19 objek belanja. Nah, setelah kita dapatkan rekapnya, kita cetak. Yang pertama, kita mencetak kode 5210202, yaitu dengan uraian honorarium pegawai honorer tidak tetap. Nah, kita masuk ke sheet fee object. Oke, kita masuk ke sheet fee object. Kemudian kita pilih bulan apa? Bulan Februari. Ini contohnya bulan Februari. Nah, setelah bulan Februari, kemudian kita klik kode dan nama rekening. Kita klik, ya kita pilih. Tadi contoh honorarium pegawai honorer tidak tetap. Kita klik. Oke. Setelah kita klik, sama seperti VBKU, kita klik ujung pojok kiri atas, klik. Kita klik 2 kali di salah satu antara baris, klik. Ya, sudah otomatis lebarnya disesuaikan. Nah, kemudian sama seperti VBKU, kita akan sembunyikan baris-baris yang isinya kosong. Caranya, pada kolom uraian kita lakukan filter. Klik tombol filternya, kemudian geser ke paling bawah. Nah, kita cari pada pilihan blank, hilangkan tanda centangnya, kemudian klik OK. Nah, sudah jadi. Setelah kita lakukan proses cetak, kita akan lihat objek belanja apa berikutnya yang harus kita cetak. Oh, di sini contohnya uang lembur non PNS. Kita pindah lagi ke sheet object, view object, kemudian kita ganti objeknya uang lembur non PNS. Ya. Kita lakukan otomatisasi lebar baris, kemudian kita klik tombol filter pada uraian. Nah, di sini tanda centangnya kita kasih tanda centang, kemudian kita hilangkan lagi, klik OK. Nah, ini adalah region object untuk kode belanja uang lembur non PNS. Kebetulan di bulan Februari hanya ada 2. Nah, data ini diambil secara otomatis dari sheet BKU entry, jadi sama dengan yang ada di BKU. Contoh di sini adalah tanggal 16 dengan kode BKU 046, nilainya 120.000, uraiannya bisa dibaca. Kemudian tanggal 16 dengan kode BKU 053 dengan jumlah yang sama. Oke, ini adalah cara melihat atau mencetak dari buku pembantu rincian objek belanja. Nah, untuk per triwulan juga bisa dilihat di sini rekap per triwulannya. Nah, kemudian ada laporan realisasi yang diambil dari surat edaran Mendagri. Oke, di sini kita tinggal lakukan pilihan mau mencetak triwulan keberapa. Ya, klik sel triwulannya, pilih 1, 2 atau 3. Kemudian surat pernyataan tanggung jawab. Oke. Oh ya, untuk fee laporan realisasi, kita ingin mencetak triwulan berapa dan dicetaknya bulan apa. Nah, dicetak bulan apa ini untuk menyesuaikan nama kepala sekolahnya. Nah, bisa atau memungkinkan bulan Maret dan bulan April itu kepala sekolahnya beda. Oke. Kemudian surat pernyataan, caranya sama, triwulan berapa, dicetaknya bulan apa. Oke, dia akan otomatis tampil datanya. Hanya di sini yang diisi manual adalah nomornya. Nomornya di sini silakan rekan-rekan diisi secara manual. Nah, berapa misalkan. Oke.
Kemudian terakhir ada bantuan untuk melihat saldo pajak. Oke, sini saldo pajaknya ya. Akan otomatis saldo awal berapa per jenis pajak, penerimaan per jenis pajaknya berapa, pengeluaran per jenis pajaknya berapa, kemudian saldo atau sisanya berapa. Sisa ini berarti bahwa pajak tersebut belum disetorkan. Nah, silakan rekan-rekan pilih ingin rekap pajak sampai dengan bulan apa, misalkan sampai dengan bulan April. Silakan pilih bulannya pada sel D11 di sini, sel bulan, diklik listnya, tombolnya, kemudian misalkan pilih bulan April. Ya, karena belum ada transaksi, maka yang ada datanya hanya sampai dengan bulan Maret. Contoh di sini bulan Februari. Ya, dia hanya tampil sampai dengan bulan Februari, Januari sampai dengan bulan Februari. Oke, cara menampilkan dari hasil entry kita sudah saya jelaskan. Sekarang saya akan menjelaskan cara menginput datanya. Oke, silakan rekan-rekan masuk atau buka sheet BKU entry-nya. Nah, yang pertama adalah tanggal. Silakan diisi tanggalnya. Ya, untuk sumber dana nanti saya jelaskan. Pertama, tanggalnya silakan diisi sesuai tanggal dari transaksi tersebut. Kemudian jenis buku kita klik tombolnya. Nah, di sini ada bank atau tunai. Ya, transaksi itu terjadi pada buku bank atau pada buku tunai. Ya. Nah, untuk pajak, jenis buku ini silakan dikosongkan saja, jadi tidak usah diisi bank atau tunai, itu khusus pajak. Tapi jika untuk transaksi non pajak, silakan pilih bank atau tunai. Misalkan bank. Kemudian di sini, maaf, ada yang kelewat, jenis transaksi. Klik jenis transaksi. Ya, jenis transaksi ini ada 4. Ada pendapatan, belanja, pajak, dan mutasi kas. Pendapatan ini silakan rekan-rekan pilih untuk jenis transaksi pendapatan kalau transaksi itu misalkan penerimaan transfer dana bos di bank. Ya, jadi silakan untuk setiap transaksi penerimaan silakan dibukukan, kemudian jenis transaksinya di sini pilih pendapatan. Kemudian kalau transaksi itu adalah pembelian atau pembelanjaan, silakan pilih jenis transaksinya adalah belanja. Jika jenis transaksi itu adalah pajak, maka silakan pilih pajak. Nah, kalau transaksi tersebut adalah mutasi kas, silakan pilih mutasi kas. Mutasi kas ini maksudnya begini, misalkan Bapak Ibu atau rekan-rekan semua menarik uang tunai dana bos dari bank untuk kas tunai, itu adalah pilihannya mutasi kas. Nah, keluar dari bank masuk ke tunai, nah itu adalah perpindahan kas dari kas bank ke kas tunai. Begitu juga sebaliknya, misalkan karena saldonya pada akhir bulan masih banyak, nah misalkan kita ingin untuk amannya kita disimpan di bank kembali, nah itu juga mutasi kas. Ya, dari kas tunai pindah ke kas di bank, itu adalah mutasi kas. Oke, misalkan di sini kita pilih pendapatan. Nah, kemudian jenis bukunya misalkan bank. Oke. Nah, di kolom G, jenis dana, nama kegiatan atau kode pajak, ini isinya, isi yang tampil ketika kita klik tombol listnya, dia berbeda-beda tergantung pada
isi dari jenis transaksi. Jika jenis transaksinya pendapatan, dia yang muncul adalah kode sumber dana atau nama-nama sumber dana. Tapi jika kita pilih belanja, maka yang tampil di sini adalah 8 program. 8 program kegiatan sekolah. Ini untuk rekap ke realisasi, ke laporan realisasi. Kemudian jika kita pilih pajak pada jenis transaksi, maka yang muncul adalah kode-kode dari pajak. Di sini mulai PPh pasal 21, 23, pasal 4 ayat 2, PPN dan pajak daerah. Nah, untuk rekan-rekan ketahui bahwa mulai tahun 2017, karena di juknisnya mengakomodir untuk membukukan pajak daerah, jadi setiap pemungutan dan penyetoran dari pajak daerah boleh diinput atau mungkin wajib diinput, dimasukkan ke dalam BKU, dalam pembukuan BOS. Jadi jika tahun 2016 rekan-rekan tidak membukukan dari pungutan dan setoran pajak daerah, untuk tahun 2017 silahkan dilakukan pembukuannya. Kemudian di sini untuk kolom komponen dan kode rekening keuangan ini hanya khusus jika kita memilih belanja pada jenis transaksinya. Jadi jika jenis transaksi belanja, maka komponen akan muncul 11 komponen, pilihan 11 komponen ya. Dan kode rekening keuangan juga akan muncul daftar kode belanja. Oke. Itu cara pengisiannya sedikit. Semoga rekan-rekan semua walaupun sedikit tapi bisa dipahami. Nanti silakan bisa dicoba, dan jika ada pertanyaan jangan sungkan untuk menanyakannya melalui WA saja, karena kalau telepon mungkin tidak setiap saat diangkat, tapi jika SMS atau WA insya Allah walaupun tengah malam atau dini hari bisa ada balasannya, atau mungkin bisa jadi saya juga yang akan menelpon balik. Oke. Nah, di sini yang akan saya sampaikan. Oh ya, kemudian silakan nomor BKU, nomor bukti ini, nomor bukti disesuaikan dengan cara yang sudah Bapak Ibu ketahui. Untuk kode BKU di sini setelah hasil konsultasi dari BKAD bahwa kode BKU ini diisi nomor urut BKU saja. Jadi nomor urut BKU nomor urut lanjut dari awal sampai dengan akhir. Bisa ditambahkan dengan akronim atau singkatan untuk memudahkan dalam proses pemetaannya. Kemudian untuk uraian, sangat diharapkan uraian ini, jadi isi dari uraian ini saya harap atau ada baiknya itu rinci, jadi jelas. Misalkan dibayar belanja apa, dibayar belanja apa, transaksinya tanggal berapa, kegiatannya apa, toko atau orang atau personal yang menerima uangnya atau dananya, itu ada baiknya diperjelas. Kemudian pada saat melakukan penyetoran pajak, kalau bisa jangan digabung. Misalkan ketika pungutannya dipisah, penyetorannya digabung. Apalagi misalkan jenis pajaknya beda, PPh 21 dengan PPN dipungutnya beda, ketika disetor digabung. Itu saya harap tidak terjadi atau tidak Bapak Ibu lakukan. Oke. Di sini saya berikan file contohnya, silahkan dipelajari. Tetapi ada satu yang harus saya
sampaikan untuk menjadi perhatian rekan-rekan semua, karena berdasarkan dari analisa yang saya lakukan di lapangan, kebanyakan pada BKU di sekolah itu tidak rinci atau tidak membukukan ya penerimaan dana bosnya. Yang ada itu hanya penarikannya saja. Nah, kalau di sini ini bisa kita lihat. Jadi ketika transfer ya kita lakukan pencatatan di BKU-nya. Contoh di sini. Ya, di sini di nomor urut 2 diterima transfer dana bos triwulan ke-1 tahun 2017 di BJB. Nah, dilihat tanggalnya yang ada di buku bank, tanggal berapa dicatat di sini. Kemudian berapa jumlahnya. Biasanya di buku bank itu ada di kolom kredit. Kemudian ini baru mencatat pentransferan di bank, belum bisa dibelanjakan karena uangnya masih ada di bank. Kita tarik dulu atau kita ambil dulu. Nah, kita bukukan penarikannya, misalkan ditariknya tanggal 16 Februari. Nah, kemudian uraiannya diambil atau ditarik dana bos dari BJB untuk kas tunai bulan Januari dan Februari. Nah, jumlahnya berapa? Misalkan di sini diambilnya 28 juta. Nah, setelah diambil, ini belum secara pembukuan, belum bisa kita lakukan pembelanjaan. Caranya masukkan dulu ke kas tunai. Ya. Nah, pembukuannya, nah tanggalnya sama dengan tanggal penarikan, tanggal 16. Ya. Nah, uraiannya ditarik dana bos atau diterima dana bos dari BCB untuk kas tunai bulan Januari dan Februari sebesar angkanya sama dengan yang diambil 28 juta. Nah, ini proses ini ya. Proses ini jarang saya temukan dilakukan oleh sekolah. Nah, kebanyakan yang ada di sekolah itu hanya ada ini saja. Ya, penerimaan dari bank kemudian langsung belanja. Nah, jika kita lakukan ini ya diterapkan pada aplikasi Adem Bos ini, tidak akan berjalan proses otomatisasinya. Ya, sebenarnya secara manual pun prosesnya harus seperti ini. Oke. Nah, kemudian jadi setiap mengambil dana bos harus ada 2 transaksi ini. Ambil dari banknya, kemudian masukkan ke tunainya. Nah, ini adalah yang harus diperhatikan jika rekan-rekan akan menggunakan file otomatisasi pembukuan bos ini. Oke, saya rasa untuk proses pembukuan bisa Bapak Ibu rekan-rekan semua pahami, walaupun penjelasannya mungkin cukup cepat atau kurang jelas, tapi bisa disaksikan berulang-ulang untuk lebih jelasnya. Oke, sekian untuk sesi selanjutnya atau pertemuan selanjutnya akan saya terangkan atau jelaskan cara pengisian atau pembuatan RKS agar lebih mudah. Oke, demikian, terima kasih kepada rekan-rekan semua atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin.